akan menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh Ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017 dipersembahkan sebagai ucapan terima kasih kepada para pelaku program Pamsimas. Dari awal perencanaan, pembuatan sampai pelaksanaan program-program berkelanjutan dari Pamsimas. Menampilkan daerah-daerah Aceh Besar, Gerobokan, Entikong, Tabanan, Palu, Maroke. Menampilkan pelaku-pelaku Pamsimas, bagaimana pada saat pembuatan dan apa tujuan dari pembuatan film tersebut. Halo, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Rosalin dan juga rekan saya Adi Danu tentunya akan memberikan informasi yang menarik untuk Anda pada pagi hari ini ya. Seperti tadi kita sudah melihat dalam tayangan sebelumnya bahwa memang sekarang ini ada program namanya Pamsimas dan tentunya ini program yang memang juga program dari pemerintah. Betul sekali. Tentunya kita juga harus melakukan pembangunan seperti kita tahu pembangunan yang masif secara infrastruktur tapi juga pembangunan mendasar di mana seperti air minum dan sanitasi bersih ini menjadi sangat penting sekali untuk masyarakat Indonesia ya. Iya betul sekali Adri, apalagi namanya air itu merupakan sebuah kebutuhan bagi banyak orang dan juga masyarakat di seluruh Indonesia. Dan pastinya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, ini kita akan membahas mengenai temanya itu di balik layar pembuatan film Ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017. Nah, untuk itu nih pemirsa, seperti apa kelanjutannya ya, pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran 3 narasumber yang pastinya sangat luar biasa, yaitu kita kehadiran Bapak Tanozi Soci Lase atau yang biasa diakrab dengan Bapak Anes, selaku Ketua CPMU atau Central Project Management Unit dari Pamsimas. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Bapak. Pak? Sehat ya. Alhamdulillah. Oke, dan tentunya juga pada pagi hari ini sudah kedatangan Ibu Esi Asia sebagai eksekutif produser Ekspedisi Pamsimas ya. Selamat pagi Selamat Ibu. pagi, Dan juga ini nih luar biasa nih selebriti kita. Sama kayak Adrian Mota juga. Dan selaku host ya dari program Pamsimas ini yaitu Ricky Perdana. Selamat pagi Adri. Selamat pagi Ricky. Ya. Pagi. Oke, Nah, sekarang langsung aja ke Pak Anes. Pak Anes, mungkin juga masyarakat masih ada beberapa yang belum mengetahui apa itu Pamsimas. Bisa diterangkan lebih lanjut? Ya, Pamsimas itu singkatan aja, singkatan. Ya. Dari penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. oke. Ya. Itu suatu program yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya yang kita laksanakan di kawasan perdesaan. Jadi memang Pamsimas ini sasarannya untuk air minum dan sanitasi di pedesaan. Oke, sejak tahun berapakah program Pamsimas ini sudah berlangsung, Pak? Mulai tahun 2008. Oh, 2008. Baik, Jadi Mas. sudah 9 tahun begitu ya. Itu bagaimana sih sebenarnya pemilihan daerah-daerahnya untuk didatangi untuk program Pamsimas ini di Indonesia? Sifatnya kita menawarkan kepada pemerintah kabupaten. Jadi kita punya data cakupan akses air minum sanitasi seluruh kabupaten. Nah, yang memang masih belum kita dulu ada target MDGs ya, awalnya. Nah, yang belum memenuhi target itu kita tawarkan program Pamsimas. Memang program Pamsimas ini menuntut peran aktif dari pemerintah kabupaten. Oke, sampai sejauh ini sudah ada berapa daerah atau kabupaten dari sejak tahun 2008 yang sudah melaksanakan program ini? Sekarang kita masuk di tahap 3, mulai tahun 2017. Per tahap 3 ini kita sudah 365 kabupaten. Jadi berawal dari 110, terus jadi 219, sekarang tahap 3 sudah 365. Itu apa saja yang dibangun, Pak, kalau boleh tahu dari Pamsimas ini? Yang dibangun sederhana, itu sistem air minum pedesaan dan sanitasi ya. Jadi kalau bicara lingkup prasarananya sederhana, yang menjadi menarik di sini bahkan mungkin tantangan karena ini dikelola oleh masyarakat. Jadi Pamsimas ini direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Baik, sejauh ini animo dari masyarakat sendiri seperti apa? Kalau tepat sasaran, jadi sasaran kita itu memang daerah yang membutuhkan ya. Pasti mereka sangat antusias dan kalau sudah berhasil sangat berterima kasih. Gitu ya? Oke, Bu Esi, ini juga kan ini pertama kalinya atau sudah keberapa kalinya
program Pamsimas ini dijadikan sebuah program TV atau program layar kaca begitu ya? Dulu sih pernah ya, tahun mungkin 6 tahun yang lalu pernah ya. Nah, terus setelah itu memang kita vakum dengan campaign ya istilahnya ya, memperlihatkan pada seluruh masyarakat juga apa sih yang udah dilakukan oleh Pamsimas ini. Karena seperti tadi Pak Anes bilang, kita tuh udah dari tahun 2008 dan desa yang sudah kita bangun sampai sekarang ini ada 12.254 desa dan hampir sekarang di 365 kabupaten. Nah, itu kita ingin juga lihat juga ini juga tadi juga di awal tanda terima kasih kita juga pada masyarakat karena ini kan program yang dilaksanakan ya dikelola oleh masyarakat ya. Nah, ini bagaimana nanti kita lihat nih antusias juga masyarakat dalam bagaimana mengelola ini. Mungkin kita ambil di beberapa lokasi ya dengan tema-tema yang berbeda-beda gitu ya. Dari ada 6 pulau kita. 6 pulau. Ada yang latar belakangnya difilmkan ini seperti apa? Latar belakang difilmkan sebenarnya dari kebesaran dari Aceh dan Papua itu adalah rangkaian Indonesia itu ya. Nah, itu masing-masing pulau kita karena memang waktu juga kita saat ini sangat terbatas. Jadi ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, NTT, NTB, Bali dan Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Jadi ada 6. Nah, masing-masing ini temanya berbeda. Mungkin dari Aceh itu kita mau yang pertama itu memperlihatkan sarananya sendiri. Kita bangun sistem air minum dan sanitasinya. Jadi bagaimana dari satu sumber dengan 5 desa dan antusiasnya masyarakat mengelolanya seperti apa sekarang dan juga bagaimana pemerintah daerahnya gitu ya. Itu benar-benar sampai sekarang masih peduli dengan apa yang masyarakat bangun. Kemudian di Jawa Tengah ini Grobogan kita memperlihatkan bagaimana pengelola dari BPSPAM kita yang sudah dibentuk itu sudah berkembang dan mereka sudah mendapatkan juga dana dari pinjaman dan kredit mikro dari bank. Yang ketiga itu di Sulawesi kita ambil di daerah Palu ya, itu juga perbatasan juga. Ini bagaimana fasilitator kan karena di dalam kegiatan ini kita ada pendampingan di fasilitator ini. Dan bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka mendekatkan pada masyarakat. Karena pada awalnya masyarakat kan nggak tahu ya, bingung mau ngakuin apa, kita mau bangun apa. Nah, inilah pendampingan dari fasilitatornya. Nah, terus kemudian di Kalimantan kita Entikong, bagaimana juga kita menyentuh daerah-daerah perbatasan ya. Daerah perbatasan ini kita sentuh sehingga terlihat juga apa yang kita sudah lakukan. Dan ternyata masyarakat pun juga antusias gitu ya. Terus di NTT, NTB, Bali ini kita akan ngangkat mengenai kesetaraan gender dan juga kepedulian kita pada disabilitas. Jadi kesetaraan gender itu juga kita angkat di sini. Jadi berbeda-beda setiap daerahnya diangkat seperti apa begitu ya. Dan terakhir itu Papua di Maroke. Nah, ini kita lihat juga masyarakat dan juga antusias dari kegiatan ini sendiri. Oke, berarti Ricky juga mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Ada berapa tempat tadi? Mungkin 6 tadi ya? Iya, alhamdulillah dari Aceh sampai Papua ya 6 titik dan 6 tempat yang mewakili masing-masing pulau itu saya jelajahi gitu. Nah, itu sangat menarik. Bagaimana kisah dari Ricky Perdana untuk menjelajahi ke 6 pulau seperti itu pemirsa ya. Untuk itu jangan kemana-mana ya karena Coffee Break akan segera kembali setelah yang satu ini. Untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Ayo hidup sehat. Di TV One memang beda.
Beberapa hewan ini punya akun media sosial sendiri yang bisa netizen ikuti untuk mengetahui kabar terbarunya loh. Spotakula di TV One. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Ya tentunya kita masih berbicara mengenai Pamsimas dan juga tadi kita sudah menanyakan kepada Ricky bagaimana pengalamannya tentunya dengan 6 daerah yang berbeda-beda. Dan ini kan agak berbeda dengan acara yang memang atau film yang dibawakan sebelum-sebelumnya. Ini bagaimana? Ya ini alhamdulillah sih Ricky dapat kepercayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jadi salah satu host untuk bawain acara ini di balik film ini. Ini perjalanan atau ekspedisi yang luar biasa karena kita nggak pernah tahu itu seperti apa medannya. Tapi dari perjalanan itu saya banyak sekali mendapat pengalaman yang luar biasa, ketemu sama masyarakatnya, ketemu sama daerah-daerah yang mungkin kalau kita pikir di balik gunung tuh emang ada kehidupan, tapi bagaimana caranya mereka hidup di balik gunung itu kita tidak pernah tahu gitu. Dan ternyata di balik gunung atau orang-orang yang tinggal di daerah seperti itu tuh mereka punya semangat yang luar biasa. Apalagi hanya untuk mengambil air, mereka memerlukan waktu sekitar 4 kilo untuk ngambil air doang gitu. Ketika hujan besar perlu air minum untuk kebutuhan hidupnya mereka, mereka harus ya lewatin hutan sampai akhirnya ya air yang mereka harapkan untuk kehidupan mereka itu sekarang terwujud. Mimpi mereka untuk bisa mendapatkan air minum yang aman dan sanitasi yang layak benar-benar sekarang paling tidak sudah mendekati mimpi yang nyata gitu. Ini biasanya kalau kita menilai kinerja pemerintah kan dari luarnya saja itu sepertinya kita banyak mengkritik, ya mengkritisi gitu ya. Sekarang Ricky terjun langsung melihat bagaimana langsung pemerintah membangun di pedesaan dan lain sebagainya. Sudah terbuka kah? Iya, betul sekali. Kalau berbicara soal mengkritik, semua yang berilmu pasti jago untuk mengkritik. Tapi ketika kita menjalani ternyata perjuangan untuk memulainya saja itu udah luar biasa. Karena dari jaraknya, tempuhnya itu, terus infrastruktur yang kita lewatin, terus bagaimana cara mereka membawa alat-alat itu sampai ke tempat yang dituju, dan bagaimana mereka bersosialisasi untuk bagaimana program ini sampai dan diterima sama masyarakat. Karena pada awalnya ada yang menolak, karena kenapa? Air tuh udah bebas, kok pakai diatur-atur atau dikelola gitu. Karena mereka pikir air tuh udah pemberian Tuhan, jadi ya mau nggak mau air itu bebas, nggak boleh diatur. Tapi ternyata mereka akhirnya mengerti dan menerima karena tujuannya dari program ini luar biasa dan pengaruhnya tuh ke masyarakat sangat baik sekali gitu. Oke, sejauh ini proses pembuatan dari film ini sendiri memakan waktu berapa lama? Nah ini kalau kita perjalannya tuh, kalau perjalannya ya sangat menarik sekali nih. Flashback gitu ya, karena perjalannya total pekerjaannya 4 hari, tapi 4 hari untuk satu pulau? Untuk satu pulau. Dan saat kita misalnya pesawat pagi nyampe, kita perjalanan dulu. Nah kita tidak pernah tahu tempat nginep kita dulu di mana gitu. Karena apa kita nginepnya langsung di tempat, apa kita nginep di satu penginapan yang dekat situ. Dan perjalanan yang kita lalui saya juga nggak tahu. Nyampe berapa lama Pak jalannya? 4 jam. Oke, 4 jam naik mobil. Jakarta 4 jam macet dekat. Udah biasa. Ini 4 jam nggak macet, ya mungkin bisa kebayang berapa kilo lah itu. Dari situ nyambung lagi. Kita berhenti di sini Mas Ricky, kita nyambung naik motor. Naik motor ya? Iya. Naik motor emang berapa? 2,5 jam di balik gunung. 2,5 jam. Dengan jarak segini, sebelah kanan jurang dan sebelah kiri hutan. Jadi kalau selama perjalanan saya cuma mikirin sebelah kiri aja, nggak mau lihat sebelah kanan. Pak Anes, kalau tadi juga Ricky bilang bahwa perjalanannya begitu sulit begitu ya. Memang tempat-tempatnya memang sulit dijangkau. Tadi juga dibilang bahwa ada masyarakat yang pertamanya mungkin menolak seperti itu. Tapi kan ini program yang juga memberdayakan masyarakat. Bagaimana tantangan dan ceritanya Pak? Ya memang itu yang selalu kita hadapi, apalagi kalau untuk kawasan pedesaan. Jadi di dalam Pamsimas ini faktor pentingnya edukasi. Edukasi. Mereka sudah terbiasa, mungkin secara tradisi ya, menggunakan air langsung dari sungai atau air terjun gitu ya. Nah, dan kadang-kadang buang air besar sembarangan gitu. Itu yang mau kita rubah perilaku itu.
untuk kesehatan. Sulit tidak, Pak? Ya memang tantangannya bisa dikatakan sulit, bisa dikatakan tidak. Kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Mereka menggunakan tenaga sanitarian yang melakukan pemicuan sehingga menimbulkan kesadaran ya. Jadi paling tidak yang dulunya buang air besar sembarangan, nah sekarang dia ada di jamban, di rumahnya, terus kebiasaan cuci tangan. Kesadaran ini juga yang ingin dibangun tentunya Bu Esi lewat sebuah film dokumenter ini. Apa pesan-pesan apa aja sih yang akan disampaikan dalam film ini? Waduh, kalau pesan sih banyak juga ya yang sebenarnya yang perlu kita sampaikan ya, terutama bagaimana masyarakat ini mendapatkan air minum dan air minum yang aman dan sanitasi yang layak. Ya, di samping itu juga bagaimana edukasi pada kita juga mengedukasi murid-murid sekolah ya. Kita juga banyak di-shoot di sekolahan, bagaimana murid-murid itu mencuci tangan, mungkin itu kebiasaan yang dulu kita nggak diajarin juga ya. Jadi tidak hanya pembangunan secara fisik aja ya? Iya, nggak hanya pembangunan secara fisik, tapi bagaimana mereka bisa setelah apapun mereka harus cuci tangan ya. Terus ya jadi untuk intinya kan kita bagaimana ke depannya mereka menetapkan pola hidup bersih dan sehat ya, perilaku ini, perubahan perilaku lah yang kita inginkan. Ya, jadi di sini kan juga yang kenapa bilang ini kerjasamanya juga bukan hanya dengan PU aja ya. Ini kebetulan memang kita pemerintah dengan Kementerian PU, tapi kita di sini ada kesehatan juga. Jadi edukasi mengenai kesehatan oleh Puskesmas, sanitarian, terus ada juga dari pemerintah desa ya di sini. Terus ada Kementerian Desa juga ada, kita kerjasama dan Bangda juga ya, Kementerian Dalam Negeri. Nah itu kita ada Bappenas juga. Nah kolaborasi dari kementerian-kementerian inilah yang kita sama-sama nih jalan ke bawah ya, bagaimana untuk membangun sarana air minum dan sanitasi. Baik, ini tampaknya merupakan sebuah program yang sangat layak untuk kita saksikan dan kita nantikan. Mungkin bisa dikasih tahu kepada pemirsa yang ada di rumah ini buat tayangnya hari apa, kapan, jam berapa? Kalau tayangnya ini kita setiap hari Sabtu jam 8.30 ya, hari Sabtu jam 8.30. Ada tuh katanya jam 8.30 ada tayangan Aceh ekspedisi 2017 Aceh Papua. Nah, ya itu kita sampai tahun ini itu nanti tanggal 22 ya, bertepatan dengan Hari Ibu itu kebetulan yang di Bali. Kemudian 23 itu yang di Sulawesi Tenggara dan terakhir tanggal 30. Iya, betul. Ya, tanggal 30 itu penutupannya. Jadi kita awal di Aceh dan penutupannya kita di Papua, Merauke tepatnya ya. Merauke. Jadi benar-benar satu Indonesia lah ya. Dari ujung ke ujung gitu ya. Satu rangkaian ya. Kalau kita tanya respon masyarakat ke Pak Anes sama ke Bu Esi mungkin sudah biasa karena sudah bertahun-tahun melakukan pembangunan ini. Kalau tanya sama Ricky Perdana mungkin ini yang paling tepat ya. Kita pengen tanya sebenarnya sebagai saksi di mana masyarakat juga menerima pembangunan seperti ini, responnya seperti apa? Mungkin nanti bisa dijawab setelah yang satu ini. Kita akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break. Saksikan setiap saat tayangan live streaming TV One. Pelaku bahkan menembak mati korbannya lalu. Ribuan video on demand program unggulan. Download gratis sekarang TV One Connect. Cara beda nonton TV One. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Ayo hidup sehat. Di TV One memang beda.
Ya, kembali lagi pemirsa di Coffee Break, dan ini kita masih membicarakan mengenai di balik layar ya pembuatan film ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017, dan kita kembalikan lagi ke Ricky Perdana. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa ini proses syutingnya pun sangatlah menarik ya. Ada 6 pulau yang Anda jelajahi, dan kita pengen tahu nih kira-kira pulau mana saja nih, atau ada satu pulau yang mungkin bagi Ricky itu tidak akan terlupakan untuk menjalankan proses syutingnya? Ya, 6 pulau yang Ricky datang itu punya karakteristik tempat masing-masing, dan karakteristik dari masyarakatnya juga. Karakteristik juga di situ pemandangan alamnya yang saya lewatin gitu, dan bagaimana upaya yang saya pikir adalah ini orang bikin program atau bikin Pamsimas ini pertama kali, dia tempuhnya pakai apa? Karena kalau sekarang kan udah enak duduk di mobil nyampe. Nah, dulu awal mereka itu seperti apa? Itu yang saya pikir ini perjuangan mereka tuh luar biasa. Dan dari 6 pulau yang saya datangin, yang saya ekspedisi, Sulawesi yang punya cerita yang luar biasa tadi. Kenapa itu? Ya, 4 jam perjalanan mobil, 2,5 jam di atas motor, dan melewatin 3 gunung. 3 gunung yang tidak ada sinyal sama sekali. Tidak ada yang namanya bisa update status gitu, dan berhubungan sama keluarga. Jadi benar-benar di situ, dan kita tinggalnya benar-benar di rumah masyarakat di situ gitu. Tapi kayaknya pengen mengulang kembali di tahun depan ya. Apa yang membuat Ricky pengen merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang memang menyenangkan, tidak bisa terlupakan? Karena ini bakal ketemu sama banyak orang. Kita bakal melihat bahwa kerjaan ini adalah kerjaan yang secara tidak langsung memberikan pahala buat semuanya. Karena ketika bermanfaat buat orang banyak, berarti kan kita menjadi bagian yang terpenting dari program itu. Dan ketemu sama karakteristik masyarakat Indonesia yang luar biasa, akan banyak sekali kekayaan yang saya dapetin. Dalam artian bahwa saya ketemu sama kepala desa ini, ketemu sama masyarakat ini, sampai akhirnya tahu bahwa di situ tuh ada yang namanya kebiasaan mereka yang saya nggak pernah ketemu. Misalnya di depan kita ada hewan peliharaan yang jarang sekali saya babi hutan gitu ketemu. Terus ya tapi apalagi kalau respon masyarakat, Ricky kan juga menjadi saksi ya pada saat program Pamsimas ini sudah dilaksanakan. Bagaimana respon masyarakat? Ini bagus sekali, karena setiap kali kita datang jamuan mereka tuh luar biasa. Dari nawarin makanan kuliner khas di situ, terus tempat tinggal di situ, sampai kita pulang-pulang pun kita dikasih oleh-oleh sama mereka. Untuk hasil kebun program gitu. Pamsimasnya sendiri bagaimana nih? Iya, itu mereka bagus sekali, karena saya melihat bahwa perubahan itu terjadi ketika yang namanya air minum yang mereka hidangkan buat kita, ini Bu dari mana airnya? Oh, dari Pamsimas Mas. Jadi saya juga minumnya udah, karena yakin ini airnya bersih gitu, kayak gitu minum. Terus sanitasi yang mereka itu udah mulai perilaku hidup mereka untuk hidup sehat tuh udah baik gitu. Iya. Pak Anes, bagaimana sih keterlibatan masyarakat dari mulai perencanaan, pembangunan sampai dengan nanti pengelolaannya gitu dengan Pamsimas ini? Ya, memang mereka yang melakukannya itu mereka. Kita menugaskan fasilitator, tadi Bu Esi sudah jelaskan di awal, fasilitator yang kita hire, tentunya kita latih dulu ya. Nah, mereka mendampingi mulai dari awal, sejak seleksi desa sampai kepada perencanaan, dalam pelaksanaannya juga, dan pas sewaktu pengelolaan itu pun kita dampingi, walaupun tidak jadi setiap hari ya kalau ada pengelolaan. Berkala itu. Berkala berarti Bu Esi di masing-masing daerah juga pembangunannya standarnya berbeda-beda begitu, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat? Iya, betul. Jadi kan masyarakat itu dengan pendampingan fasilitator ini, mereka menyusun sendiri rencananya seperti apa ya. Terutama yang paling utama adalah dari mana air bakunya itu. Jadi dengan air baku yang misalnya ada dari mata air, dari sumuran gitu ya. Nah, jadi ada dari bermacam-macam itu. Nah, itulah yang direncanakan sendiri oleh masyarakat, dan bagaimana pelaksanaannya gitu ya, pembangunan itu juga direncanakan gitu ya. Dan kemudian siapa yang mengelolanya itu juga ada rembukannya, siapa yang nanti akan mengelola ke depan. Jadi kan yang paling sulit tentunya dari perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan adalah pengelolaan, karena jangka panjang. Ya, bagaimana pengawasannya terhadap pengelolaan masyarakat ini dari Pamsimas? Oke. Jadi di dalam kegiatan ini kita selain membentuk BPSPAM yang ada ya, Badan Pengelola Sarana Air Minum ini, kita punya asosiasi. Kita bentuk juga asosiasi-asosiasi. Jadi asosiasi ini jadi kumpulan dari BPSPAM. Di kabupaten kita bentuk asosiasi. Di provinsi ada, dan di pusat itu juga ada DPP asosiasi. Nah, kita berharap mereka juga nanti yang akan membina para BPSPAM ini, dan juga tetap mendampingi. Dan kita juga kan tadi saya sudah sampaikan bekerja sama juga dengan pemerintah daerah. Di situ ada pemerintah desanya juga ya, di mana mereka juga sebagai yang akan mendampingi nantinya BPSPAM ini untuk
berkembang ke depan. Dan kita juga sebenarnya udah banyak kerjasama juga, ada dengan CSR, Waterorg, perbankan. Nah ini juga untuk kedepannya BPSPAM ini bukan hanya mengelola tapi juga bisa lebih berkembang lagi, dan ekonomi di desa itu kita harapkan juga lebih maju lagi dari sebelumnya. Oke, baik. Nanti kalau misalkan ini rencana sudah tahun di 2017, kemudian untuk di tahun 2018 yang akan datang, apakah mungkin akan membuat program yang serupa seperti ini atau bagaimana, Bu? Maunya sih ya. Maunya. Karena sebenarnya dengan 6 ini aja itu permintaan dari provinsi atau dari daerah-daerah lain itu luar biasa ya, sampai mereka suka telepon, kok bukan daerah saya, kok bukan daerah saya gitu. Termasuk ya, termasuk tadi kan dari Palembang ya, itu diteleponin kok bukan Palembang gitu ya. Nah jadi ada banyak sekali sih sebenarnya yang ingin, karena ini kan juga memperlihatkan juga ya promosi pada daerah mereka seperti apa gitu ya. Ya mudah-mudahan aja ke depan kita lebih intens lagi, karena apa yang kita bangun sebenarnya juga harus disampaikan. Jadi bukan hanya yang tadi apa jelek-jeleknya aja ya dari pemerintah. Tapi yang diprioritaskan apa sih, Bu, dari daerah mana? Prioritas semuanya prioritas. Prioritas. Tapi ke depan ini kan kita ada 365 semuanya kan. Intinya semua yang kita punya target 100 tadi kan 100% di 2019. Nah ini semuanya prioritas. Tapi mungkin ke depan kita punya ada beberapa program yang membantu kegiatan stunting, cacingan, itu juga kabupaten-kabupaten yang prioritas ke depannya ya. Berharap ya ada ininya ya ke depannya ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa melihat lah ada satu kejadian yang luar biasa menurut Ricky, karena belum pernah lihat ada tempat tidur di atas motor atau kulkas di atas motor gitu. Jadi kita ketemu sama orang-orang itu dan benar-benar. Oke, harapan Ricky 2018 berangkat lagi ya. Berangkat lagi. Baik, Bu Esti, terima kasih banyak. Promosi sebentar boleh, ya. silakan. Jadi besok kita akan ada Rakornas ya untuk kegiatan Pamsimas ini. Ini kita juga udah bikin buku best practice-nya ini ya. Ini dari semua provinsi, ada 33 provinsi di buku best practice kita ya. Nanti mungkin bisa juga kita akan masukin YouTube, bisa masyarakat luas untuk melihatnya gitu ya. Ya mungkin itu aja, dan jangan lupa disaksikan filmnya. Pasti hari Sabtu ya. Hari Sabtu 8.30 tentunya di TV One. Oke. Ricky Perdana terima kasih, Pak Alex terima kasih, dan juga Ibu Esti terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa membuka mata kita sebagai masyarakat bagaimana tentunya pemerintah ini mempunyai keseriusan untuk membangun khususnya di air minum dan sanitasi bersih ya. Iya betul sekali pemirsa, dan kita masih tetap terus di Coffee Break, jangan kemana-mana karena pastinya rekan kita ada Indah dan juga Ojib yang akan memberikan informasi yang tak kalah menariknya untuk Anda. Tetap bersama dengan kami di Coffee Break. Ya. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh